Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian, para lansia yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Khusus untuk para difabel, selamat Paskah. Hari ini Paskah yang dipersembahkan oleh Gereja MKK secara istimewa untuk para lansia dan difabel. Jadi meskipun Anda muda, Anda tetap dianggap lansia. Kitab suci yang kita baca adalah perjalanan pulang dua murid ke Emmaus. Apa yang bisa kita maknai dengan ini? Yang pertama, lansia kembali ke masa lalu. Kematian Yesus telah menggoncang iman para murid. Guru dan Tuhan mereka mati disalibkan. Perasaan cemas dan takut, bercampur kecewa dan putus asa, hinggap dalam hati mereka. Akibatnya dua orang murid pulang ke Emmaus. Mereka kembali ke kampung halaman. Mereka kembali ke masa lampau. Dari titik ini mari kita sejenak mengambil makna untuk para lansia. Pertanyaannya adalah, sebutkan satu kata yang paling disukai oleh para lansia. Ada yang bisa satu kata? Apa? Satu kata yang paling disukai oleh para lansia adalah nostalgia. Alasannya demikian. Kamar saya kan ada di lantai 2. Pintu satunya itu menghadap ke arah GKK, hanggar Taman Doa itu. Setiap Senin selalu ada lagu Madu dan Racun. Saya bertanya pada Romo Ari, kok setiap Senin ini ada lagunya Madu dan Racun? Romo Ari bilang, itu adalah line dance para lansia. Gitu. Jadi kemudian meskipun saya belum pernah ikut atau melihat, saya kemudian membayangkan, madu di tangan kananmu, gitu ya, putar ke sini. Racun di tangan kirimu, putar sini. Kemudian aku tak tahu belum putar gini kan. Bayangan saya itu ya, bayangan saya belum. Aku tak tahu kan muter-muter gitu ya. Rupanya para lansia itu nostalgia. Ini kan lagu tahun 70-an. Maka kalau dinyanyikan lagu sekarang enggak cocok. Line dance pasti lagunya masa lalu. Apa dibalik nostalgia ini? Umumnya orang yang kecewa dengan kondisi sekarang mulailah mengingat-ingat masa lalu yang indah. Dulu saya ini hebat. Meskipun sekarang sudah reot gitu ya. Dulu saya hebat. Dulu itu saya gagah, Romo. Gagah dulu. Dulu ini saya ketua ini dan itu 7 periode, Romo. Parahnya lagi, nostalgia akan memberi dampak lebih buruk. Ketika yang didaur ulang itu adalah masa lampau yang buruk, sakit hati, putus asa, dan sejenisnya. Lansia yang demikian menggigau pun itu pasti marah-marah. Loh, saya punya orang tua yang lansia dulu begitu ya, menggigau saya. Ini anak yang terakhir yang kurang ajar itu menggigau dia. Karena ya itu tadi, yang didaur ulang itu adalah sesuatu yang buruk. Akibatnya bisa jadi lansia kehilangan harapan, hidup di masa tua menjadi masa sedih dan tidak bahagia. Kecuali para lansia MKK. Kecuali. Sekarang poin yang kedua, pengharapan para difabel.
Ketika berjumpa dengan Yesus, dua murid yang pulang ke kampung Emmaus tadi mulai bercerita tentang Tuhan yang hebat. Dia seorang nabi yang berkuasa dengan perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan di seluruh rakyat. Kami berharap dialah yang akan membebaskan kami. Akan tetapi sudah 3 hari dia mati di salib. Meski ada berita dia bangkit dan hidup, tetapi Yesus tidak kami lihat. Dua murid diliputi rasa putus asa karena harapan besar mereka tidak terpenuhi. Harapan mereka ikut mati bersama dengan kematian Yesus. Dari titik ini mari kita sejenak mengambil makna untuk para difabel. Sebutkan satu kata yang paling menarik dari para difabel. Ayo. Nyerah. Nyerah ngomong aja langsung nyerah Romo. Gini cari kan. Tunggu-tunggu gak muncul juga ini. Ayo. Misinar yang sudah mulai ngantuk. Karena masjidnya itu tadi malam banyak yang tidak tidur di lantai 4, kemudian pindah lantai 3 karena katanya lantai 4 ada hantunya. Maka perlu ditengok sebentar supaya diberkati. Malah saya bilang, oh setan. Romonya dibilang setan lagi. Jadi ya seperti Yesus dulu ya, ketika dia berjalan di atas air dikatakan hantu. Ya Yesus dikatakan hantu, ya persis tadi malam itu. Kami datang dengan Roma naik dibilang setan. Jangan lupa apa satu kata tadi, malah lupa. Apa? Satu kata yang paling menarik dari para difabel adalah senyuman. Bagi saya, senyuman para difabel itu adalah yang paling indah dari segala jenis senyuman yang lain. Kalau senyumnya ibu-ibu itu palsu itu. Romo, itu palsu itu ya udah. Wah itu sudah saya hafal. Senyumnya bapak-bapak ya kelihatan juga ini yang otentik atau enggak itu kelihatan. Tapi senyumnya para difabel itulah yang paling otentik dan asli. Ya otentik ya asli maksudnya gitu ya. Karena saya pernah bekerja 30 hari di orang-orang difabel. Saya di sana melihat dengan nyata dalam keterbatasan yang ada. Salah satu mutiara yang paling indah adalah senyuman. Senyuman di bibir atau senyuman dalam gerak tubuh akan mengisahkan tentang sukacita, cinta dan harapan. Tuhan dan kuasanya memang sangat sulit untuk dilihat para difabel. Tetapi dia akan bisa menangkap dalam hati yang tabah, dalam hati yang damai, dalam hati yang ikhlas, yang semuanya itu terbungkus di dalam senyuman mereka, baik senyuman berupa wajah ataupun gerakan tubuhnya. Dan semua itu akan terpantul dengan sungguh-sungguh secara otentik di balik senyuman itu. Maka di sini pengharapan atau harapan itu akan sungguh terwujud ketika muncul di situ gerakan senyuman tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana kemudian dari dua hal tersebut di atas kita mengalami Tuhan yang hidup. Di akhir Injil kita menemukan dua murid yang berkobar-kobar dan kembali bersukacita saat berjumpa dengan Yesus yang menjelaskan kitab suci dan mengadakan perjamuan Ekaristi. Mata mereka terbuka, hati mereka melonjak kegirangan, kaki mereka kembali bersatu dengan kumpulan para murid. Perjumpaan dengan Yesus dalam kitab suci dan Ekaristi mengubah kesedihan menjadi harapan. Dari situ mereka bersaksi tentang Yesus yang mati tetapi hidup kembali.
Inilah pesan penting Paskah tahun ini untuk para lansia dan difabel. Temukan Tuhan dalam sabda dan ekaristi. Maka MKK selalu berusaha setiap bulannya, setiap bulan Romo ya, setiap bulan di akhir bulan itu dipersembahkan misa untuk lansia dan difabel. Dengan maksud ternyata berangkat dari sabda Tuhan hari ini, penemuan kembali akan harapan selalu dimunculkan oleh Tuhan melalui sabdanya dan ekaristi. Maka setiap orang yang memiliki saudara dan saudari keluarganya yang difabel, cepatlah selalu bawa di dalam ekaristi. Biarkan Tuhan yang menjamahnya. Tuhan tahu beban berat kita. Tuhan paham kesulitan kita. Tuhan mengerti akan derita kita. Maka Tuhan memberikan diri menjadi yang paling sakit, paling menderita, paling lemah dan paling hina untuk mengambil kesakitan dan keterbatasan kita. Itulah Paskah yang sesungguhnya kita memandang Tuhan yang paling dari segala yang paling di dalam penderitaan hidup ini. Supaya kita yang mengalami situasinya dapat melihat Tuhan dan menjadi berkobar-kobar kembali di dalam hidup. Paskah, Yesus yang bangkit dari mati menjadi sumber harapan setiap kali sabdanya didengungkan dan tubuh serta darahnya dibagikan. Paskah melahirkan harapan baru di tengah situasi yang tidak mudah sekalipun. Oleh karena itu, terkhusus untuk para lansia dan para difabel, Anda adalah saksi Kristus yang paling istimewa dan otentik. Melalui Anda sekalian, Yesus Kristus yang hidup akan bisa diwartakan dalam keadaan yang otentik dan indah pula. Maka jadikan hidup Anda dalam keterbatasan-keterbatasan yang Anda miliki kebahagiaan yang dipenuhi dengan harapan. Mengapa berharap pada Tuhan? Sebab Tuhan sendiri telah menjadi yang paling sakit, paling menderita, paling lemah dan paling hina. Sebab Paskah pertama-tama sebenarnya ditampakkan bagi Anda dan kesaksian Allah hendak diwujudkan melalui Anda sekalian. Tuhan memberkati.